Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Dian di pembelajaran IPA untuk kelas 8 semester 1. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar rangka. Apakah rangka termasuk sistem gerak? Ya, namun apakah dengan kondisi ini rangka sudah bisa bergerak? Belum. Kenapa? Karena dia belum dilengkapi oleh alat gerak aktif. Apa itu alat gerak yang akan mengaktifkan rangka? Nah, di sini kita akan mempelajarinya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah pertama, mendeskripsikan fungsi otot manusia, kedua, mendeskripsikan jenis otot, yang ketiga, mengidentifikasi cara kerja otot, yang keempat, menjelaskan gangguan yang terjadi pada sistem gerak manusia. Otot. Otot dinamakan juga dengan alat gerak aktif. Mengapa demikian? Karena otot akan melekat pada rangka, sehingga otot inilah yang akan menggerakkan rangka, sehingga rangka bisa berlari, berjalan, dan melakukan aktivitas lainnya. Selain itu, otot juga berfungsi sebagai tempat metabolisme di dalam tubuh. Jenis-jenis otot. Secara umum, jenis otot terbagi tiga. Pertama adalah otot polos, kedua otot jantung, yang ketiga adalah otot rangka. Otot polos. Otot polos memiliki ciri-ciri struktur berbentuk gelondong dan memiliki satu inti di tengah. Cara kerjanya tidak sadar, reaksinya lambat tapi bekerja tanpa lelah. Letaknya berada di dinding organ dalam tubuh manusia, seperti di usus, lambung, hati, ginjal, dan lain-lain. Otot lurik. Otot lurik adalah otot yang bentuk selnya silindris memanjang, pada bagian ujungnya tidak bercabang. Terdapat banyak nukleus di tepi. Nah, ini ya, berbentuk silindris atau berbentuk tabung. Nah, inti selnya banyak di tepi. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah disadari. Reaksinya cepat, sehingga menyebabkan otot ini cepat lelah. Letaknya di mana? Letaknya berada di rangka. Oleh sebab itu, orang juga menyebut kalau otot lurik adalah otot rangka. Otot jantung. Otot jantung memiliki ciri-ciri berbentuk silindris dengan kedua ujung bercabang, memiliki satu nukleus di bagian tengah selnya. Nah, di sini nampak. Ini berbentuk silindris, namun ada cabangnya, dan memiliki satu inti sel di tengah. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah tidak sadar. Reaksinya sedang, bekerja tanpa lelah. Letaknya di organ jantung. Cara kerja otot. Cara kerja otot akan meliputi kontraksi dan relaksasi. Apa itu kontraksi? Kontraksi adalah kondisi otot sedang bekerja, sementara relaksasi adalah kondisi otot ketika istirahat. Cara kerja otot, khususnya untuk otot lurik, adalah secara antagonis dan secara sinergis. Otot antagonis. Otot antagonis adalah otot-otot yang arah kerjanya saling berlawanan. Contohnya, pada saat membengkokkan tangan dan meluruskan tangan, posisi tangan menjauhi tubuh, atau posisi tangan mendekati tubuh, posisi kepala menengadah, atau posisi kepala menunduk, posisi tangan menengadah, atau posisi tangan menelungkup, posisi telapak kaki ke dalam, atau posisi telapak kaki mengarah keluar. Nah, prinsip kerjanya bagaimana? Prinsip kerjanya adalah, ketika otot berkontraksi, ini contohnya pada fleksi tadi ya, pada kondisi tangan membengkok. Nah, di sini pada bagian atas itu namanya otot bisep, pada bagian bawah ini namanya otot tricep. Nah, ketika otot berkontraksi, otot bisep berkontraksi, otot tricepnya berelaksasi. Nah, berarti kata kuncinya, ketika otot berkontraksi pada proses fleksi adalah
otot bisepsnya yang berkontraksi. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Otot dikatakan berelaksasi adalah ketika otot bisepsnya berelaksasi dan otot trisepsnya berkontraksi. Ini terjadi kapan? Ketika meluruskan tangan. Nah, itu yang dimaksud dengan kerja otot secara antagonis. Nah, pada lengan, kerja otot antagonis terjadi antara otot biceps dan otot triceps. Lanjut. Otot sinergis. Otot sinergis adalah otot-otot yang arah kerjanya sama. Contohnya, gerak otot pronator teres dan pronator quadratus pada saat menelungkupkan tangan. Nah, perhatikan gambar ini. Gerak otot pronator teres, yaitu otot yang berada tepat di bawah siku. Nah, ini akan sama arahnya dengan otot pronator quadratus, otot yang berada tepat di atas pergelangan tangan sini. Nah, ketika dia berkontraksi, arahnya akan sama. Begitu juga ketika relaksasi, arahnya juga akan sama. Selain itu, otot sinergis juga berlaku pada otot-otot antar tulang rusuk ketika kita bernafas. Selanjutnya, kita masuk ke kelainan pada sistem gerak manusia. Yang pertama itu adalah kelainan tulang belakang, merupakan kelainan yang terjadi pada rangka dan sendi. Kelainan tulang belakang, di sini kalian bisa perhatikan ada 3 jenis posisi kelainan pada tulang belakang. Pertama adalah skoliosis. Skoliosis adalah posisi tulang belakang yang membengkok, membentuk huruf S. Nah, kamu bisa nampak di sini, hal ini bisa terjadi ketika kamu menulis dengan posisi miring, seperti ini. Yang kedua adalah lordosis. Lordosis adalah posisi si tulang belakang itu tertarik ke depan. Ini nampak tertarik di sini pada bagian punggungnya. Sementara yang ketiga adalah kifosis. Kifosis adalah posisi tulang belakang yang tertarik keluar atau ke belakang. Sehingga orang penderita kifosis ini terlihat seperti orang yang bungkuk. Kedua adalah keseleo atau terkilir. Keseleo atau terkilir ini sebenarnya adalah kelainan yang terjadi pada sendi. Kenapa keseleo bisa terjadi? Adalah ketika ligamen sendi ini mengalami gerakan secara tiba-tiba, sehingga menyebabkan nyeri yang ditandai adanya memar. Bagaimana cara mengatasinya? Biasanya dengan cara diurut, dengan prosedur yang benar. Yang ketiga adalah fraktura. Nah, fraktura adalah patah atau retak tulang. Nah, nampak di sini, ini nampak retak sedikit, ini patah, ini batah, sehingga menyebabkan robeknya otot. Caranya bagaimana untuk mengatasinya? Yaitu bisa dengan disambung melalui operasi. Yang keempat adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah proses pengapuran disebabkan karena kalsium di tulang berkurang. Umumnya ini terjadi pada orang tua. Selanjutnya, kelainan pada otot. Yang pertama adalah polio. Nah, polio disebabkan oleh virus polio. Virus polio akan menyerang sistem saraf pusat sehingga menyebabkan otot tidak dapat berfungsi. Sehingga orang yang terkena polio akan lumpuh. Selanjutnya, kram otot. Nah, kram otot terjadi karena kelelahan otot. Biasanya ini terjadi pada betis atau paha. Kram otot terjadi akibat kelelahan yang disebabkan oleh aktivitas terus-menerus. Untuk mengatasinya, cukup dengan istirahat dan memposisikan kaki dengan benar. Selanjutnya, ada hipertrofi. Nah, hipertrofi adalah kondisi otot yang membesar. Ini bisa terlihat pada binaragawan
atau atlet.